Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapak Mi Channel. Pada kesempatan kali ini, Bapak Mi akan membahas tentang bagaimana cara memanggil kodam leluhur ataupun kodam pendamping diri Anda. Nah, tapi sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya sahabat BFC semua klik tombol subscribe terlebih dahulu, lalu tekan tombol like, komen, dan share agar BFC terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, libat. Jadi, ketika seseorang memiliki kodam pendamping atau kodam leluhur, sebenarnya mereka dapat menghadirkan atau memanggil kodam tersebut dengan cara yang pertama adalah dengan cara meditasi. Ketika meditasi, mengosongkan pikiran dan batin kita menjadi satu, sehingga terbentuklah kondisi yang tenang, rileks. Lalu kita bisa memanggilnya menggunakan yang pertama yang itu menyebut namanya dan mengharapkan dia hadir ke posisi kita sekarang gitu. Misalkan contohnya pada saat ini Bapak Fahmi meditasi menenangkan pikiran dan hati menjadi satu frekuensi, sehingga tidak ada lagi namanya itu hayalan, halusinasi. Sehingga ketika kita ingin menghadirkan mereka, cukup dengan mengingat sosoknya, maka mereka akan hadir, ataupun dengan menyebut namanya mereka akan hadir tanpa harus menggunakan mantra ini mantra itu, karena sejatinya tidak perlu pun menggunakan mantra ketika kita menginginkan mereka hadir. Kalau memang mereka sudah ataupun menginginkan dia bersama kita, ataupun memang dia sudah diharuskan, ditakdirkan mendampingi kita, maka tidak susah payah tanpa harus membaca ini itu, hanya cukup menggunakan komunikasi batin, kita mengharapkan dia hadir, dia akan hadir dengan sendirinya. Nah, itu dia. Cara yang selanjutnya bisa juga dengan cara menghadiahkan Al-Fatihah kepada leluhur kita. Ya, secara nggak langsung kita juga melalui cara meditasi juga, tapi diselipkan untuk dalam arti membacakan Al-Fatihah, menghadiahkan Al-Fatihah untuk leluhur kita, agar mereka terasa terpanggil dengan hadiah Al-Fatihah yang kita bacakan. Nah, jadi misalnya gini, ini pada saat ini BFC duduk dan meditasi, lalu menghadiahkan Al-Fatihah kepada leluhur BFC, lalu secara tidak langsung, kalau sudah posisinya tenang, nyaman, itu kita akan memasuki namanya alam mereka ataupun alam gaib. Ketika sudah terlihat sosoknya ataupun bentuknya, maka rasakan mereka tuh semakin dekat dan semakin dekat gitu. Terus merasakan, sehingga kita bisa melihat jelas sosoknya dan bisa merasakan komunikasi batin. Misalnya contoh, ketika dia semakin mendekat, tanyakanlah namanya siapa, baru dari mana. Ketika memang itu terjalin komunikasi baik, maka akan ada jawaban sendiri di batin kita. Namanya siapa, asalnya di mana, terus dia itu leluhur yang pada tingkatan yang keberapa gitu, yang sebelum kita, ataupun misalnya tingkatan 5 di atas, 5 ke atas dari kita, misalnya dari kita baru ayah, kakek, buyut, baru di atasnya lagi gitu kan. Jadi itu cara menariknya tadi adalah menggunakan cara menghadiahkan Al-Fatihah, tapi di dalam posisi meditasi, ataupun bisa juga dalam arti posisi kita itu tenang dan rileks tanpa memikirkan hal lain. Karena posisi itu sudah kosong antara pikiran dan hati, itu sudah koneksinya bagus dan kita sudah tenang, rileks, rileks-rileksnya. Jadi disitulah nanti kita akan bisa merasakan kehadirannya dan melakukan komunikasi. Dan secara langsung, kalau memang mereka sudah datang, berarti memang betullah mereka mendampingi kita gitu. Dalam arti bukan
mendampingi itu misalnya melindungi apa tidak, setidaknya mereka bisa membantu kita atas izin Allah, tapi tanpa kita yang menyuruh gitu. Nah, tanpa kita memerintahkan mereka sudah membantu gitu. Nah, jadi jangan salah paham di sini. Dan takutnya kan bisa ketika kita salah paham tentang hal seperti ini, kita maka akan jatuhnya yang tidak baiknya ataupun bahasa mungkin ya orang bilang syirik ataupun apa, tapi syirik itu letaknya di hati kita, di batin kita. Tapi ketika kita memang dalam konteksnya itu ya tidak memohon, tidak meminta pertolongan kepadanya ataupun misalnya pertolongan kepada selain Allah gitu kan, maka kita mungkin ya dalam arti itu mudah-mudahan terhindar dari namanya kesyirikan gitu. Nah, itu yang kita takutkan, karena BPC juga ketika melakukan kegiatan ataupun komunikasi dengan mereka ya mohon dulu kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Minta izin, minta kekuatan. Semoga dengan kekuatan Allah ini bisa membantu mungkin rekan-rekan yang sakit, saudara-saudara kita yang sakit, bahkan bisa melakukan komunikasi dengan apa yang mengganggu sahabat-sahabat BFC itu, yang menyebabkan mereka sakit itu apa. Nah, jadi caranya itu cuman itu aja, simple gitu kan, dengan cara meditasi, menenangkan pikiran dan batin kita menjadi satu, dengan cara mengingat sosoknya, mengingat namanya misalnya gitu kan, mengingat hal-hal tentang mereka akan hadir. Lalu dengan yang kedua adalah menggunakan cara menghadiahkan Al-Fatihah, tapi dalam posisi meditasi gitu, tidak lepas dari namanya meditasi, ataupun mungkin bahasa gampangnya ya itu sambil berzikir lah, apapun zikirnya, apapun yang kita bacakan, kalimat-kalimat Allah gitu kan ya, tapi dengan cara untuk supaya menenangkan batin dan pikiran kita, sehingga kita bisa merasakan kehadiran yang memang di luar nalar gitu. Nah, jadi untuk sahabat BFC semuanya, ketika mempraktekkan ini juga, kalau bisa janganlah sendirian kalau bagi pemula gitu, takutnya nanti bisa kerasukan ataupun apa gitu. Itu nanti kita takutnya tidak ada yang menolong gitu, apalagi misalnya dikunci kamar atau apa, meditasi gini tanpa ada bimbingan, rupanya salah gitu kan, masuk kerasukan sehingga ya pintu dikunci, sampai mau nolong gitu kan. Makanya hal-hal seperti ini juga harus ada bimbingan dan arahan dari orang-orang yang memang memahaminya. Nah, jadi untuk sahabat BFC semua yang pemula tentunya gitu kan, jangan sembarangan, jangan asal-asalan gitu. Itu pesan dari BFC. Semoga apa yang BFC sampaikan saat ini bermanfaat bagi kita semua. Ya, lebih dan kurang BFC minta maaf, mungkin ini bisa BFC sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.